Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Adada kulli harfin kutiba aw yaktabu abadan aminin. Wa dhamra tahirin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa shaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan barakah kita berkumpul di masjid atau di majelis yang mulia ini, segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapa kita, dosa guru-guru kita, keluarga kita, jalan tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala hajat kita qabul, dan mudah-mudahan kita berada husnul khatimah indal maut. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa pula salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala musannifur rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bi'ulumihi wa 'ulumihi fi ad-darain amin. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa qala radhiyallahu anhu babu jawazil akhdhi min ghairi mas'alati wa la tadlu'i ilayhi. Bermula ini bab boleh mengambil daripada ketiadaan meminta dan tidak mengharap-harap ilahi daripada pemberian itu. Jadi kita masuk pada babnya masalah
sesuatu bila orang memberi tapi kadang kita meminta, dan tidak ada mengharap-harap kepada barang yang kita kehendaki tadi yang diberi kadang mengharap kodenya mengambil sendiri. An Salim bin Abdullah bin Umar an abihi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, daripada Salim anak daripada Abdullah anak daripada Umar daripada abahnya si Salim yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, berkata oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Abdullah bin Umar berkata, ujar sini, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'tini al-ata'a, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'tini memberi kepadaku al-ata'a akan pemberian, yaitu minal ghanimi daripada ghanimah harta-harta ghanimah. Fa'aqulu maka aku kata, ujar Abdullah bin Umar, a'tihi man huwa afqaru ilaihi minni. Ya Rasulullah, berikan saja barang yang menjadi ulang tadi kepada orang yang lebih berhajat kepada itu barang daripada ulang. Faqala, maka Nabi menjawab, khudhu, ambil oleh engkau daripada barang itu. Wa idza ja'aka min hadzal mali syai'un wa anta ghairu musrifin wa la sayyidin fakhudhu fatamawduhu, maka jangan, dan apabila telah mendatangi akan dikau daripada ini harta oleh sesuatu, dan sedangkan engkau ketiadaan mengharap menghendaki, dan tidak pula engkau meminta daripada harta itu, fakhudhu, maka ambil oleh engkau daripada harta engkau tadi. Fatamawduhu, maka engkau terima daripada harta itu. Ittakhadhuhu malan, ambil oleh Nabi. Fa in syi'ta kulluhu wa in syi'ta tasaddaqa bihi, maka terserah ikam ambil, hendak ikam ambil barataan atau hendak ikam sedekahkan sebagiannya ada apa. Wa ma fala tutbi'uhu nafsaka, dan janganlah engkau pulang mengikuti akan hawa nafsumu. Qala Salim, fakana Abdullah, dan telah berkata oleh Salim, itu anak daripada si Abdullah bin Umar, adalah si Abdullah itu la yas'alu ahadan syai'an, tidak pernah sidin meminta akan seorang pun, wa la yaruddu syai'an u'tiyahu, dan tidak pernah menolak akan pemberian seseorang pun. Daripada hadis tadi, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya amunnya kita ada diberi urang apa aja disini, apa aja diberi urang itu ambil saja, ya kan? Jangan ditolak. Kenapa? Karena ujar Nabi, idza ja'aka min hadzal masyai'un, itu jasidin adalah harta yang sudah mendatangi kamu, artinya ampun kita. Tapi syaratnya jasidin wa anta ghairu musrifin, engkau kadang mengharap akan pemberian itu, wala sa'ilin, dan engkau kadang hendak kadang meminta-minta juga, nah maka ambil saja. Ya, ambil. Parahnya kita kada tahu manahu. Timbul ada orang memberi, aja orang kesanbian duit, duit kesanbian, padahal kita ni berlebihan duit, ya kan, berlebihan. Aja orang pula memberi pian duit, beranya 5 juta, ada aja kita duit, adanya. Kayak apa kita ambil je Nabi, jangan ditolak,
Ya, bila orang memberi kita ambil saja, jangan ditolak. Karena itu sudah rezeki kita. Karena nanggarannya rezeki, namun sudah dasar ampun kita, inya biar kada didatangi datang seorang, itu sifat rezeki. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memanahkan dalam Al-Qur'an, ujar Allah, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha." Hanya saja makhluk apapun yang ada di dalam permukaan bumi, artinya min dabbah daripada binatang, fil ardi yang ada di bumi, dengaran bumi dunia ini lah. Binatang ini berataan, baik itu manusia, baik itu binatang, baik itu jin dan syaitan barataan, itu sudah Allah tanggung rezekinya. Artinya sudah ditetapkan Allah Ta'ala. Jadi amun dasar amun kita rezeki itu, amun kita kata mana? Ya, biar dihalangi apa aja yang menghalangi, amun dasar ampun kita sampai ke kita. Itu sifat rezeki. Tapi amunnya itu kadar rezeki kita, biar sudah di tangan. Malahan ujar ulama sudah masuk ke dalam batang tubuh, tapi kadar rezeki kita iya tuh tak keluar juga. Artinya apa? Kalau masalah rezeki kita jangan takutan. Ini kebanyakan kebanyakan kita rezeki itu modelnya seakan-akan was-was masih, ya, keyakinan tentang rezeki itu kebanyakan kita model was-was. Mana bukti was-wasnya? Iya, terkadang saking takutannya tuh kada berezeki, ia wani berucap di muntung, aku amun kada berusaha, kada kau makan. Iyalah, aku amun kada begawi, artinya kada kau ini mati. Nah, kemudiannya seakan-akan rezeki itu tak halal. Seakan-akan rezeki itu mun kada berusaha, kada berdagang, kada berumah, kada berkebun, kada ada rezeki. Kada. Rezeki itu sudah ditulis oleh Allah mulai dalam perut. Jadi rahatan kita dalam perut kuitan kisaran umur antara 4 bulan 5 bulan dan itu ditulis di situ. 6 bulan ditulis, pertanyaan ditiup roh ditiup ke dalam jasad kita dan di dalam perut kuitan kita. Di situ mula-mula Allah Ta'ala menulis bermacam-macam, daripada umur kita, daripada kehidupan kita, apa yang baik ke buruk akan dihadapi, baik daripada itu penyakit kita, penyakit atau kada, baik itu daripada rezeki kita, rezekinya banyak seapa, sudah Allah itu, sudah Allah siapkan, baik daripada jodoh kita, baik daripada kematian kita kena kayak apa, itu sudah Allah tulis di dalam perut. Waktu kita dalam perut ditulis Allah di Lauhul Mahfuz sudah. Jadi bila kita paham ni, jar ulama dalam perut ni hakun kita, ujar Allah rezeki ikam kena bila hidup seini, mulai ikam lahir sampai ikam mati totalnya seini berada. Bila ikam kena bila dalam kehidupan nyaman berdahulu, sakit berdudik, sakit berdahulu, nyaman berdudik, ikam sakit seumuran, ikam nyaman seumuran, nah, itu sudah hakun kan. Karena ikam bila ikam ini kena matinya kayak ini, mati di pembaringan, mati di kena corona peremnya, ya kan, mati berita kajut, nah ini sudah. Cuma sabab kematiannya aja kan macam-macam, ya kan? Sudah tentu akan. Nah lalu kita jar kita dalam perut inggih ya Allah ulun siap, ulun hakun aja. Nah amun hakun jangan keluar tu. Bila kata hakun jangan keguguran tu. Itu biasanya lah. Ya kan? Artinya rezeki sudah ditakdirkan Allah, sudah ditetapkan Allah.
Jadi kita perhatikan membelanja berjalan lalu dibeli orang ambil jangan itulah rezeki kita. Ampun dasar rezeki ampun kita kada usaha lagi menjana was-was. Biar kayak aja rezeki itu tetap sampai ke tangan kita. Nah, Nabi memadahakan kayak itu wa idza ja'aka min hadan mali syai'un wa anta ghairu musyrifin wa la sa'idin fa'khudhu fatamawruhu. Jadi Nabi bila rezeki itu dasar ampun ikatnya mendatangi ikam. Bila ikam kadang mendatangi nyak nama mendatangi engkau rezeki itu maka ambil aja di sini. Nah lalu kita sudah dipadahkan Nabi dan kayak apa kita menanggapinya lalu timbul syariat usaha. Ya kan? Usaha besar apa? Tujuannya melihat apa? Bagaimana proses daripada rezeki Allah Ta'ala sampai. Jangan itu. Nah lalu bagi kita pun melihat kawan lebihan rezeki kayak apa? Jangan bengili, jangan bahasa, jangan sakit hati. Kenapa? Itulah rezekinya. Ya kan? Mun besar rezeki aku, kadang dapat lainnya. Amun rezekinya kadang dapat aku. Nyata. Nah, jadi di sini suruhan boleh presiden mengambil pemberian siapa saja, tetapi dengan syarat kadada meminta. Amunnya kita nang berpinta, artinya berpinta itu model kehendakan. Kalau dia orang beparak atau orang sugih, lalu berpinta, assalamualaikum. Nah ini jangan makruh hukumnya. Jangan jasidin atau barayanya tilik maharap maharap dapat ya kan? Maka biasanya bila maharap dapat itu bila kan dapat sakit hati akhirnya tating harap punya dulu juga tating harap jadi kayak apa biasa jadi kan bila ada kayak di kampung pembahagian lah jadi kalau ini di zaman pembagian nih kayak banget non dibagi-bagi. Bila dapat syukur, bila kada dapat berenang. Artinya jangan diharap-harap tenang. Amun dasar rezeki kita dapat. Bila kada rezeki pak, kada dapat. Ya nah, biar berhadapan rumah tetap kada dapat. Biar sarumah orang tukang bagi. Amun dasar kada rezeki kita kada dapat. Kada ada rezekinya. Ya kan? Nah, ini Nabi melajari lawan kita pertama supaya kita jangan sakit hati, artinya jangan mengharap sedih. Nah kedua jangan meminta-minta. Nah ketiga kalau tidak diberi orang ambil, boleh aja sedih itulah rezeki kita. Nah amun sudah diambil, fa in syi'ta kulluhu tasarah aja lagi nanti pakai apakah tasarah pesanan bagus. Ya kan karena diambil berataan al-salah wa in syi'ta tasaddaq bihi atau juga hendak juga kada ka apa sebagian disedekahkan terserah aja. Terserah. Ini sama biasanya lawan olehnya harta zakat fitrah ya kan? Atau zakat nafkah pemberian lah. Zakat mal. Nah, ini amun sudah diberi orang, kita sambut, kita ampunnya, sudah kita terima harta nintuh tasarah nang menerima. Artinya hendak dijual kah? Hendak diberikan besar kah? Hendak dinampaikan terserah inya. Kita ada orang berpendapat bila sudah amun jangan dijual-jual aja. Ya kan? Karena amun sudah diterima oleh orang ampunnya nang mustahak, anak mustahik itu sudah menerima, itu terserah jadi jangan dinampaikan. Nak dijualnya, hendak disimpaninya aja kah? Kada apa-apa, boleh. Cuma aja Nabi, wa mana aymanan la yaji'uka fala tutbi'uhu wa fala tutbi'u nafsaka. Maka bila kau dapat harta, maka janganlah engkau turutkan akan nafsumu. Bila kita dapat harta, jangan diturutkan hawa nafsu. Dan ini kita dapat rezeki yang lebihan. Kita ini biasanya sifat manusia bila dapat nang lebihan itu modelnya hendak berpoya-poya, jangan ya. Kenapa? Karena ujung-ujungnya bila kita menuruti hawa nafsu kena pacang sakit hati ujung-ujungnya, sakit hati. Karena nafsu ini bagawi kadang pakai pikiran.
Ini yang penting nyaman, itu sifat nafsu. Dia nafsu yang penting nyaman tuh urusannya. Kayak apakah orang, kayak apakah hasilnya itu nafsu. Mudah-mudahan kita kalah, mudah-mudahan. Muttafaqun alaihi. Musyrifun bisyim al-mu'jamah ay mutatalla'u ilaihi. Artinya kada mengharap. Babul hithi 'ala al-akli min 'amali yadihi wa ta'affufi bihi an su'ali wa ta'arrudi lil i'ta'i. Ini di hadis disebutin hijrah. Bab tadi teh sebutin hadisnya. Kemudian masuk pada bab tentang babul hithi, dorongan 'ala al-akli min 'amali yadihi, dorongan atas makan daripada gawean tangannya. Itu bil ihtiraf wal ihtisabi, yaitu kita makan dari hasil gawean. Wa ta'affufi bihi 'an su'ali, dan berhenti daripada memakan makanan daripada meminta. Wa ta'arrudi bil i'ta'i, dan menyandarkan dari dan berpaling daripada lil i'ta'i, daripada meminta pada samanya. Artinya begini, kita disuruh berusaha, begini deh, ya kan? Dan dorongan daripada berhenti daripada meminta-minta, artinya dilarang meminta dengan sedekah atau namun besar keadaan aja perayaan meminta-minta itu Nabi. Usah, ya kan? Dan berpaling daripada kita meminta-minta. Nah, jangan Assalamualaikum jahilah. Nah, itu jangan berkawan, jangan usah, itu jangan diamalkan. Jangan diamalkan. Karena itu biasanya bila nak tujuh Assalamualaikum, ya kan? Itu kayaknya mau pesan pribadi seorang maksudnya tak. Itu bahayanya karena kita tetap tahu nyaman. Nah, beli orang pengoleran. Akhirnya bila sudah pengoleran tahu nyaman itu timbul pemalar, ya kan? Pemalar. Nah, ini makanya Nabi menyuruh jangan kayak itu. Dan apa dampak daripada meminta-minta itu sama juga menghinakan diri seorang. Jadi jangan meminta-minta. Karena orang pemalar itu banyak meminta. Orang pemalar biasanya artinya meminta kepada makhluk, harap. Itu orang pemalar adalah inya terkadang hakun pun kawan. Jadi kita hanya benar seorang. Itu orang pemalar. Karena orang pemalar ini itu dibenci agama. Kenapa jadi dibenci agama? Karena ada sifat rahman dalam hatinya, kasih sayang bukan ada. Ini yang penting ampun inya dan nyaman orang marah itu orang pemalar. Asal mulanya orang pemalar ini kayak apa? Kata itu tidak minta. Makanya di sini bab dorongan daripada makan makanan hasil usahanya. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Ujar Allah Ta'ala, fa idza qudiyatis salat, maka apabila telah selesai daripada kalian sembahyang, ayat salatul Jum'ah, yaitu sembahyang Jumat. Contoh sembahyang Jumat. Fantashiru, maka bertebaranlah oleh kalian liqada'i hawaijikum, untuk menunaikan hajat-hajat kalian fil ardi, di dalam bumi. Wabtaghu min fadlillah, dan tuntutlah oleh kalian daripada karunia-karunia Allah Ta'ala. Ay rizquhu, yaitu rezeki nanti bagi Allah Ta'ala. Artinya kita tentang sembahyang hanya berusaha. Ini ayat surah Al-Jumu'ah, ya kan? Ayat ini dikhitab tadinya ibadah tentang sembahyang Jumat. Cuma karena Jumat aja kan ada. Ini barataan sembahyang 5 waktu. Karena dipakai Jumat ini adalah penghulu daripada sembahyang. Ini Jumat ini penghulu sembahyang. Makanya Jumat wajib sembahyangnya berjamaah. Wajib. Oleh karena itu saking wajibnya sembahyang Jumat berjamaah, di dalam kitab
kita menyertakan niat jamaah ketika takbiratul ihram. Bila kada sawat jamaah di takbiratul ihram mengucapkan jamaahnya, maka sembahyang Jumatnya kada sah. Jadi, kalau sembahyang yang lain selain pada sembahyang Jumat itu jamaah kawah aja imbah takbiratul ihram. Kayak kita kelelahan Allah, nah tetap kita sahaja pun sembahyang Jumat mengikut imam, nah tetap wajib ikut umat dua ini. Nah kalau sembahyang yang lain sahaja pun sembahyang fardhu zuhur bertukang hanya mengikut imam boleh. Kalau sembahyang Jumat kada boleh, bila imbah tuntung takbiratul ihram hanya membuat jamaahnya kada boleh. Jadi harus simpul. Ya, artinya tuh kalau sembahyang yang lain niatnya ketulah qasad ta'yin. Kita lah. Artinya qasad atau sembahyang ta'arud fardu ka sunnah ka, ya. Ta'yin sembahyang apa? Zuhur ka, asar ka, maghrib ka. Itu kalau sembahyang selain pada Jumat. Kalau sembahyang Jumat qasad ta'arud ta'yin ini tiga ini dikumpul lalu tambahin lagi apa? Berjamaahnya. Baik jadi imam atau jadi makmum. Jadi jebur ulun tidak tinggal rahatan takbiratul ihram jamaahnya bagi seorang yang wajib Jumat maka Jumatnya kada sah. Kita tinggal di situ ibadah untuk takbiratul ihram hanya mengucapkannya berjamaah maka kada sah Jumatnya. Nah, ini karena Jumat ini penghulu daripada sembahyang. Nah, lalu ayat ini Allah menyuruh kita imbah tuntung sembahyang, abil khusus sembahyang Jumat, wajasidin jangan takarul lawas bediam langsung di jasidin. Artinya langsung ke mana? Cari karunia Allah Taala, cari rezeki Allah Taala itu suruh berusaha. Nah bahkan al-ba'di salafin daripada sebahagian ulama salaf, artinya ada ulama berpendapat. Ujar ulama man ba'a aw ishtara ba'da al-jum'ah barakallahu lahu 70 marratan. Barang siapa berjualan atau berusaha aw ishtara atau bertukar ba'da al-jum'ati setelah sembahyang Jumat. Ini sembahyang Jumat nih, berjualan ini atau bertukar barakallahu lahu 70 marratan. Allah berkahi jualannya, Allah berkahi pertukarannya sebanyak 70 lipat gandanya. Dan berkah berarti dia nukar nama sabun paliannya atau nukar banyu teh hejatah, ya kan? Tapi habis sembahyang Jumat, tuntung sembahyang Jumat, nukarnya tinggal ke warung, ya kan? Hanya atau sembahyang Jumat buka warung, nah, ya menukar lainnya wajah sebutik mendapat berkah 70 berkahnya Allah berkahi. Tapi sembahyang Jumat, amun sebelum pemerhatan Jumat pikir, nah ini bahaya bukan rahatan berjumat buka warung. Di dalam kitab itu malaikat melaknat orang yang berjualan rahatan Jumatan. Ya, dilaknat. Bahkan ada pandangan bila kita musafir di hari Jumat mulai sembahyang subuh sampai waktu Jumat musafir berjalan tanpa darurat, maka malaikat melaknat mendoakan yang tanda baik. Nah, ini, jadi bila hendak musafir itu jangan hari Jumat. Hendak berusaha habis Jumat, nah itu bagus amalannya tak. Dan ayat ini yang bagus dibaca bila tuntung sembahyang Jumat. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Ketika hendak keluar pada masjid bagus. Apa fadilatnya? Ujar ulama barang siapa membaca ayat fa idza qudiyatis salat fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Ketika ia telah selesai sembahyang Jumat hendak keluar pada masjid dibacanya maka orang ini mewarisi sugih. Nah, ini amalannya ialah amalan usaha bulan kakabun minyak. Ialah kakabun minyak. Tulang kakabun. Benar ini kakabun itu untuk aja lah di pondok di Lumbuk. Nah, di Lumbuk, di apa kakabun limau dia macam-macam. Kabun deh, kabun sorang, kabun kurang.
Mun kabun orang jangan lah, jangan kabun seorang, ada kabunnya. Mun kabun orang lah diputik jangan. Jadi Allah menyuruh lawan kita himba tong sembahyang hanya bagara. Artinya itu jadi usaha. Jangan terpaling. Ini kada sembahyangan usaha iya, jangan. Apa kada berkah? Biar harta banyak, tapi kada ada berkahnya, kada ada hasilnya. Kita hidup dalam dunia, biar harta banyak ya, harta banyak, rumah ganal, motor banyak, duit banyak banget, basic. Diberi Allah Taala duit itu bilang menurut akal 7 turunan kada habis duit. 7 turunan aja ya ada habis menurut pikiran nih. Rumah banal banget, orang pamannya motor banyak, cuma kada berkah, kada hasilnya. Makan sakahandak cuma kada berkah, kada hasilnya. Artinya apa? Keberkahan itu nama Allah kita kawa menikmati kenikmatan tadi. Nang harta teh biar sedikit aja cuma berkah, nyaman banget biar nyaman banget biar besi duit jadinya secukup nukar balik salitar iwak sepanggal ya dia kada kawa tuh banyak iwak sepanggal aja kawa setengah kilo aja belinya atau seperapat saikung mana kawa penggalakan naik juga itu aja kawa cuma berkah ya. Nah dimakan makan pulang main 2 lagi bini sapiring udah kau banyak, hendak 2 piring udah cukup nasinya. Jadi sapiring berdua, cuma berkah. Ya, nang sapiring berdua tadi lebih baik daripada makan tunggal piringan. Ada tunggal piringan ini sekung seorang, tapi kada berkah. Nah, sudah makan sapiring seorang, cuma kada berkah, ya kada beresa. Habis sudah sapiring, sekali nyaman, ya sadakanya anak pulang. Ini sapiring berdua tapi berkah. Nah, ini nang kita cari. Harta biar seadanya cuma berkah, nyaman banget. Ya kan? Buktinya banyak orang isi banyak harta tapi berkahnya kata ada, akhirnya hidup di kada nyaman musang. Tapi orang rumahnya bubuk aja. Makan seadanya tapi keberkahan diberikan Allah kepada orang itu tenang aja, ada banyak yang dipikirkannya, santainya, ada maaf atau apa. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan ya Allah, mudah-mudahan. Di antaranya amalannya faida qudiyatis shalah, maka apabila telah selesai daripada sembahyang, fantashiru, maka bertebaranlah oleh kalian. Usaha aja menjadi Allah Taala, usaha di sini. Fil ardi, di permukaan bumi, wabtahu min fadlillah, dan tuntutlah oleh kalian daripada karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bareng nang untung ni lah, nang berdagang nih, nang berurungan nih, tolong sembahyang jumaat bukanya warung. Bukanya warung, manukari kakak yang penting dibukanya warung. Niat ni napa mengambil barokah tadinya. Hari Jumat diberi Allah Ta'ala keberkahan sebanyak 70 maratan, 70 kali. 70 banyak yang berkah. Sebuting berkah saja dibukakan Allah kita. Kau melihat sebuting berkah tuh sudah mencakup keseluruhan. Sebuting berkah apalagi 70 ya sugih ya. Coba kita dalam dunia ini kada tahu, kada melihat. Negara itu tuh kada melihat pahala, kada melihat rahmat, kada melihat ya barakah, kada melihat ini. Jangan dilihatkan oleh Allah Ta'ala itu hendak arus dalam dunia. Karena dunia ini tempat beramal aja Bang, kada tempat upah, kada. Ad-dunya darul amal, dunia ini tempat beramal tetapi bukan tempat pembalasan. Banyak orang orang yang sudah meninggal itu banyak banyak namanya sal. Ya Nabi banyak namanya sal. Orang yang masuk surga banyak namanya sal. Masuk surga menyesal juga. Kenapa jadi menyesal? Karena melihat daripada
upahnya nih tengah cakap tahu aja. Bahkan belum lagi ke surga, dalam kubur itu sudah banyak menyasar. Banyak menyasar. Nah kayak kita bersyukur artinya kawan untuk ilmu, untuk ke majelis ta'lim, ya kan? Duduk. Pahalanya ganal banget pahalanya, ganal banget barokahnya, ganal banget karenanya balasannya daripada Allah Ta'ala. Lagi di dunia duduk di majelis ta'lim kada balasan. Lagi di dunia kita belinya duduk di majelis ta'lim ini dia papahawai aja, ya kan? Kadang-kadang mengantuk, bagi dingin-dingin gini pada saat pengantukan. Iyalah, dingin-dingin kayak gini. Iya, lagi tuh orang baca udah mengantuk dia makin nyebut banget. Iya, cuma kita punya nonton ilmu apa gasan, artinya gasan di akhirat. Ini orang yang dalam kubur artinya banyak nang berhilik lawan di kita. Yang meminta kepada Allah hendak berbulik ke dalam dunia, beramal satu umat hendak duduk di majelis ta'lim. Itu umat aja. Cuma Allah ada bagian jangan Allah kita jangan takut. Yalah, siapa nak takut nang dalam kubur tuh mah keluaran bukan di sini. Kita bukahan ya lah. Bukahan kita. Hanya kehendakan. Karena apa? Pahala orang yang menuntut ilmu itu bandingannya surga nanti dengan Allah Ta'ala. Walaupun ini ada paham ada di majelis itu, walaupun ini pelayannya ngantuk dalam majelis, walaupun ini pelayannya uyuh banget dalam majelis itu, ada paham itu, nah di situ tetap diberi Allah balasan yang luar biasa. Apalagi kita kalau pahala ini, pahala itu, pahala ini, ya kan? Makanya para sahabat yang dibukakan hijab oleh Allah Ta'ala melihat bagaimana bentuk barakah, bagaimana bentuk pahala, bagaimana bentuk daripada balasan Allah Ta'ala, rahmat Allah. Mereka berebut berlomba supaya dapat berdahulu tentang amalan kebaikan. Kalau Allah mendorong pulang, Allah ulamanya mengati wajah Allah fastabiqul khairat, ayo kasih berdahuluan. Siapa yang hendak nyaman akhirat berdahuluan. Siapa yang hendak nyaman kena di surga berdahuluan. Di mana berdahulunya? Dalam dunia berdahulu. Karena dunia majra'atul akhirah, dunia ini jembatan menuju negeri akhirat. Nah, ini orang wali, ini bila mendengar amalan langsung gawinya. Mendengar ini langsung gawinya. Ya kan? Nah, itu buhan wali. Mudahan kita punya kawak menurut, kalau kau menurut ya mudahan taumpat lah, ya taumpat hubungannya lah. Ya bagus di ayat ini diamalkan lah. Faida qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Balik dia dulu. Jadi hendak keluar pada masjid, hendak tuntung Jumat baca. Faida qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Keluar lagi. Jadi dia sendiri amalan sufi. Lelaki yang ini maka mamalakan beginiannya kata Allah. Kenapa? Karena disuruh mamalakan ini imbah tuntung sembahyang Jumat. Jadi maka luar begini dulu orang lawak satu umat baca, hampir itu sudah berjalan keluar baca amalan sufi. Arti sufi di sini kada sufi harta nama lulu pangkada hati nang sufi. Iya kan? وعن أبي عبد الله الزبير بن عوام رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم daripada Abi Abdullah itu anaknya Abdullah itu Zubair bin Awam. Daripada abahnya Abdullah itu Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Qala berkata Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Ujar Nabi, la ayyakhudha ahadukum ahbulahu thumma ya'til jibala fayatiya bihuzmatin min khatabin ala dhahrihi fayabi'uha fayakuffa Allahu biha wajhuhu khairun lahu min ayyas'ala an-nasa a'tahu wa aw man'uhu. Rawahul Bukhari. Wajah Nabi kitab bahwasanya mengambil oleh seseorang daripada kalian ahbulahu akan tali pengikat.
tali penjara. Beberapa tali penjara. Summa ya'tiyal jibala, kemudian ia pergi ke atas gunung, naik ke gunung, membawa tali. Faya'tiya bihuzmatin min hatabin ala dhahrihi, maka dia turun daripada gunung tadi dengan membawa ikatan kayu di punggungnya, di bahunya ikatnya kayu. Turun ini pada gunung, fayabi'uha, maka ia menjual akan kayu tadi. Fayakuffallahu biha wajhuhu khairun lahum min ayyas'alan nasa a'tahu aw man'uhu. Maka orang yang kaya itu mencukupkan oleh Allah Ta'ala biha, dengan ia menjual kayu tadi, wajhuhu, fayakuffallahu biha, maka menahan oleh Allah Ta'ala biha, dengan ia menjual kayu tadi, wajhuhu, oleh wajahnya atau aibnya, khairun, itu lebih baik baginya daripada orang yang meminta-minta kepada manusia. Karena meminta-minta pada manusia bisa a'tahu, bisa diberi orang, atau man'uhu, atau didagahkan orang. Rawahu Bukhari. Artinya ujar sini, orang mau berusaha, ya, berusaha seorang, sekalipun ujar sini orang ini mencari kayu di gunung aja, kan kayu naik ke atas sekolah, kayu ranting carinya, ikatnya, bawanya turun sampai ke pasar jualnya. Najinya berjual kayu, mah tuh bahari lebaran, wah ini bermotor jual kayu, mulai gunung jola, ya lah, bubok tapi ke bawah berjual kayu bermotor. Ada bahari baru nih, besahan ya lah, besahan kayu ranting, ini beges bang, jadi kayu tapi lagi, cuma ini berjual kayu juga ke bawah, tapi bermotor. Ya. Ini peribahasa aja sih, jadi saking anunya tuh kata hendak meminta-minta, lalu pula mencari kayu kayak di hutan. Cari kayu, ranting-ranting kayu, ikatnya, ya, pikulnya di bawa ke kampung aja. Siapa yang karyawan kayu besar, seikatnya, siapa aja dia. Nah, orang yang kaya ini ujar Rasulullah, fayakuffallahu biha wajhuhu, Allah tutupi, ya, artinya Allah muliakan akan aibnya, dimuliakan Allah. Orang yang kaya ini mulia di sisi Allah Ta'ala. Daripada orang yang meminta-minta, ya, meminta-minta aja, usaha kada tapi minta-minta. Nah, baik mulia orang yang tadi, padahal yang meminta-minta ini kayaknya orangnya kuat, pegalangannya ganar, ya, orang juga pegalangan kayak langsung, ganalannya dah kuat aja, cuma gaunya, assalamualaikum, assalamualaikum, ya lah. Nah, ini jadi lebih baik orang yang menjual kayu tadi daripada orang yang meminta-minta. Kenapa? Karena orang yang menjual kayu biar kada payu, kada dihinanya. Yalah. Nah, karena tuh karyakan pang kayu kok ada di kita. Aduh baik. Yalah, kada dihina orang. Tapi bila assalamualaikum, sedekah, assalamualaikum, ya. Ini tak kadang beli orang, tak kadang jauh kan, ya. Tak kadang dimemai. Mau ini jaganannya pegalangan, kadang usaha, nah. Ya tak kadang gitu. Ini lebih hina aja sih. Ya, makanya ujaran Nabi tangan yang di atas lebih baik pada tangan yang di bawah. Ya kata, artinya kita mengkawal hidup ini jangan sampai meminta-minta, jangan sampai. Karena orang yang meminta-minta itu derajatnya hina banget. Jangan. Allah aja memuliakan manusia, kita nak hina-hina lah. Jangan meminta. Ya. Bahkan ujar guru, saking kita nih disuruh menjaga adab kepada Allah, amun kawal meminta-minta jangan. Bahkan masalah yang ada lawan di kita jangan sampai orang tahu. Jangan sampai. Peribahasanya Jalaluddin, orang di sebelah rumah nih, nah jangan sampai tahu kita nih kelaparan, jangan sampai tutupi. Ya sedih, nah ini orang yang haram. Ini arwah guru bari madeh, jangan disini. Kita jadi biar nang masalah kita nih kita umbar ke lain belum tentu juga jadi masalah kita nih kalau selesai belum tentu. Malahan kita bertambah hina.
Kita berenya kehabisan duit, kada duit, ya kan? Lalu kaliannya kehabisan duit, pahabar masa belah, pahabar ke situ kamari. Tentulah jasidin nang kita habar ini membantu kita. Belum tentu jasidin. Ya. Malahan ini ibarat membantu juga kita sudah hina jasidin. Ini harga diri kita sudah kada ada. Malahan terkadang bila kita nang kayak itu kurang ini enggan membantu kita. Enggak. Jangankan membantu, mendoakan dia kada. Nah. Tetapi amun kita bisa menjaga diri kita, rahatan kita susah, kita berusaha kayak apa supaya kita ini tetap kelihatan orang nang berduit, kelihatan orang nang nyaman. Jadi tulang keluar pada rumah Mujasidin, padahal duit habis, baras habis, iwak ada teh, pulang berdapat kawan-kawan hati ini padahal asal cuma diusahakan kapan nang kadi nyaman tadi kadi nampakakan bertamu kawan assalamualaikum waalaikumsalam apa kabar alhamdulillah oh kurih padahal hati ini luar biasa ya. Ini kawan menyangka kita ini kurang baiknya kurang nang kada sakit hatinya. Nah berkat sangkaan kawan yang baik tadi jadilah doa lawan kita. Tapi bila kita mulai keluar pada rumah, aku ni sakit na arah itu, sakit pada kayap, namanya kawan. Jam cakap tahu kisah ko ni betukin menangis, wah ya kawan, mun betul menangis kita jual, cakap leh. Kalian kan bagaimana kisahnya? Wah, ikam jangan mendengar. Ya kawan kayak apa kisahnya? Wah, ikam jangan mendengar. Ikam kada tahu benar. Iya kayak apa kisahnya? Ya mentahu. Ini ikam pada tahu, ikam kada tahu. Iyalah. Ya kawan kayak bagaimana kisahnya? Ikam pada tahu benar. Iya kayak apa kisahnya? Kan mulai tadi sudah. Wah, ya aku nih ya Allah. Nah, wah ngalih kisah. Kamu ngalih kisah, peraya kisah. Iya lah, ini wah, ini modelnya maulah kawan mau, jangan membantu mau iya, iyalah. Ujung-ujungnya ada kamu berduit ujian, nah ya kawan sama kita, iyalah. Tapi menghati kita waktu itu alhamdulillah bagus saja, wah ya alhamdulillah bagus ya lah. Ya mudahan ya lah. Padahal dengan berkatnya kawan alhamdulillah ikan bagus, doa sudah. Nah berkat doa kawan tadi Allah Ta'ala mendengar wajah Allah Ta'ala nya kada hendak menampayakan kesakitannya hendak ya. Nah berkat inya kada hendak menampayakan kesakitannya inya menyembunyikan kesakitannya tadi Allah menolongi inya. Kenapa? Karena Allah memandang inya ini kada hendak putus asa. Mana orang yang putus asa itu jauh dari rahmat Allah Ta'ala. Inya menganggap ujarnya baik terus kayak aja keadaannya. Nah ini tetap inya berusaha kayak aja caranya supaya jangan mengasihi orang, supaya jangan menampakkan kesusahan inya. Makanya Nabi membandingkan orang yang meminta-minta itu lebih hina daripada orang yang menjual kayu tadi. Artinya orang yang menjual kayu lebih mulia daripada orang yang meminta-minta. Mudah-mudahan kita kawal mengamalkan itulah, mudah-mudahan biar artinya sakit kayak bahagia kan usaha di mana kalau usaha bina bertampai-tampai dan kesakitan entah ya kenapa karena kita ini sudah adanya ujar arwah guru Adam Nasrah sudah turun ya kan? Tinggal kita ini aja lagi. Artinya alam nasrah itu ujar Allah Ta'ala inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Allah sudah menahkan hanya saja imbah nang sakit pasti nyaman, imbah sakit pasti nyaman. Lalu ulama di situ memandahkan inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Kalimat yang nyaman di situ tuh diulang 2 kali, kalimat sakit diulang 2 kali. Cuma bedanya kalimat yang nyaman tadi itu pakai alif lam. Biasanya bila isim ma'rifah pakai alif lam itu jadi bila diulang-ulang itu bertambah-tambah terus. Nah kalau yang kalimat sakit tadi yusra kesusahan itu kada diulang-ulang, ada jadi kada balik lam, maka biar diulang-ulang kalimatnya tetap satu juga. Artinya apa? Tak banyak nyaman pada sakitnya kita.
Kita cuma kita nih kadang tak pandang nang sakit seikong ini. Nah ini nang mau tak keluar. Padahal Allah Ta'ala imbah turunnya Nabi Muhammad, turun Nabi Muhammad, dibangkit Nabi Muhammad, Allah Ta'ala memberikan memberkahi kepada umatnya Nabi Muhammad banyak nyaman pada sakit, banyak nyaman pada sakitnya. Ya, nang sakitnya kawan dihitung, nang nyamannya pada kawan dihitung. Kenapa? Karena kita nang nyaman ini tahalang lawan nang sakit. Nah lalu nang sakitnya nampak. Ya tadi kisah kada berduit, ya kan? Nang kalihatan kada berduitnya aja, jadi timbulnya rasa sakit pada kaya. Padahal nang sakit hanya kada berduit, nang nyamannya bang banyak. Yalah, sehat diberi Allah Ta'ala, iman masih ada, ya kan? Awak kau haja bergerak ke situ kemari, mata masih kau melihat, telinga masih kau mendengar. Habis itu pulang nang dimakan pariannya ada aja walaupun kada senyaman nang behari. Pariannya, ya, artinya parutnya ada aja rezekinya masuk. Orang pariannya balas unus, kita balas dulu, sama aja. Yang penting bila sudah kanyang, ya belakang parut kanyang berisi sudah, jangankan beres unus dia dulu aja tak makan, ya lah orang kanyang tak. Ada kita nih tak pandang daripada segi nang sakitnya ini. Nah lalu nang nyaman tadi kada kau mensyukuri lagi, kesehatan kan ingat, ya lah, ya lah. Betul pulang diberi Allah penglihatan, diberi Allah Ta'ala tenaga kekuatan, kada ingat lagi nang situ. Kenapa? Ini tahalang nang sakit tadi. Nah ini yang kita tekankan. Makanya Allah Ta'ala itu rancak menyinggung kita dalam Al-Quran. Ujar Allah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, kayak apa aku menjadikan ini, ya, kayak apa aku menjadikan itu. Gesan apa? Ini nikmatnya banyak. Oh Allah kuasa aja menciptakan kayak ini, Allah kau aja nang kayak ini, ya kan? Lalu ujar Allah Ta'ala, qalilan ma tashkurun, sedikit nang bersyukur. Kenapa? Karena mereka kada memandang akan nikmat-nikmat nang kuciptakan, nikmat nang kuberikan kepada mereka, kada dipandangnya. Nang dipandangnya nang sakuting duitnya. Bila sudah sakit timbul, nikmat nang lain pun hilang. Ini banyak yang disinggung Allah Ta'ala. Afala yashkurun, apakah kalian bersyukurkah? Ujar Allah Ta'ala. Ya kan, rancak disinggung Allah, cuma ada paham. Syukur artinya lah perayanya bangun pada guling kada kayak orang tuh, napa takkan kayak di rumah sakit tuh ya. Ada di rumah sakit dah. Banyak arwah guru menghendak kita nih kau bersyukur terus ya seminggu sekali hilang di rumah sakit aja sendiri. Kadang kali check up kada hilang ini benar deh melihat. Ya makanya disuruh artinya disuruh menghilangi orang dari supaya napa nih hati kita jinak, supaya kita kau bersyukur. Jadi kita melihat orang galing apalagi di rumah sakit itu macam-macam. Yalah, ada nang mata aja kelihatan, ada nang betis terangkat, macam-macam. Ada nang kada kelihatan lalu bebuncilak kada. Ini pasang di sini, nah, ya Allah. Ada nang betis macam-macam. Memandang nang kayak itu, alhamdulillah kitanya banget, alhamdulillah hati dia jangan dimuntung. Itu ada orang, alhamdulillah jangan nyalingan saya orang. Ini kata kitanya dalam hati, alhamdulillah orang nang kayak ini aku beri Allah Ta'ala kesempurnaan. Artinya apa? Sesakit-sakitnya diriku ada aja nang sakit pada aku lagi. Ya. Aku kada berduit dia pelayannya, ya jadi biasanya kita bilang kada berduit itu memusang. Doang biasanya ya lah kebiasaan nih. Jangankan kada berduit, berkurang aja duit memusang. Ini kebiasaan kita karena patuh duit mintulah segala-galanya kebiasaan. Padahal orang berduit banyak itu belum tentu juga nyaman. Yalah, orang berduit itu saja mau biar dan takut nih buhan bus-bus tuh. Jangan dikira buhan yang berduit banyak tuh nyaman. Dah. Bisa sakit pada kita. Maaf ya. Ada nang minik lah macam-macam sakit kepala. Ya puluhan bekesah.
Bagai sah nih ada orang bilang Sidin, jadi nang sugih datang, nang sakit datang juga. Jadi pertama nang sakit datang, buruk apon Sidin. Ulun ni bulu hidup lapah banget, napa jadi lapah buka haikam. Kada bulu napa usaha lapah, menlapah usaha ampih ya Sidin. Ini lebih bulu lucu Sidin kan begitu. Ampihnya Sidin, mun ampih boleh ya ulun. Nah, mun lapah ampih lah. Ini ada pangnya boleh ulun ini lapah usaha ini nama ini pencarian lapah banget. Jual ini habis modal, jual itu habis modal. Ya kah dia Sidin. Bis tu pak nang kan kelihatan mau jalan keluarnya ulun, makna jalan keluar tuh di Sidin awak. Ini sih kami belum lucu, pian belum. Cuma artinya nang betakon kada maanggap. Anak jalan keluarannya ada Sidin. Ikan di sini hendak nak terang sekira ulun nyaman kayak apa Sidin. Ikan sekira hendak nyaman di Sidin. Jangan tapi hendak diurusi dunia ini itu jangan Sidin. Jangan diurusi. Artinya boleh mau diurusi, ulun makan di mapa, minum di mapa. Nah, maksudnya dia Sidin, bila ikam ada syukuri, bila ada sabar. Into kaburu, itu bahkan ditawakalan boleh. Kalau sudah datang pulang, orang yang berduit mendatang. Jadi orang sakit itu datang, orang yang berduit, orang yang bermutur. Betakun pulang, assalamualaikum, salam. Apa kabar? Alhamdulillah. Guru, ya Sidin. Ulun ni guru enak mau kepala, Sidin mau kepala. Dan di Sidin keluar motor haram, pakaian nicis. Kenapa mau punya usaha ulun ni guru lapah banget juga. Nah di Sidin usaha, mengapa? Mengapa? Ampih berusaha, dijalah ampih di Sidin berusaha. Kata kalau guru ampih, ya kenapa banyak banget usahanya? Nah bergerak, aku mau urus ini lah, mau urus ini, urus itu, mau banget. Kan duit banyak aja sendiri. Di sini toko ada, di sini toko ada, di situ ada perusahaan. Oh kepala gue beli pemulung jalan keluarnya di sini pula. Itu di sini mawar keluar, ngalih kada. Nah jadi di sini perhatian orang sugih berucap nang kayak itu, tapi kira sendiri. Oh berarti di sini hidup dalam dunia ini nang ngaran nyaman tuh ada di harta. Nah, ada di harta. Buktinya sih nang pertama orang sakit datang mengeluh masalah dunia. Yang kedua orang sugih datang mengeluh masalah dunia juga. Berarti di sini nang kenyamanan itu di mana? Ini pikiran Sidin. Akhirnya buka Sidin di kitab-kitab perkataan pemburuan. Akhirnya ke Sidin nang hakikat nyaman itu dua aja. Pertama, jikalau di dalam hatinya ada dua sifat, yaitu sifat sabar dan sifat syukur, nyaman orang itu. Itu Nabi Sidin dua. Sifat sabar ada, syukur ada, nyaman di Sidin sudah. Ini tilik Sidin. Orang sugih datang kepada sakit, orang sakit kepada makin dia bertambah sakit. Iyalah. Nah, jadi kitanya aja bila hendak nyaman kita, hendak sakit kita. Ya artinya aman hendak nyaman, cari supaya hati ini nyaman. Hendak sakit, cari nang sakit. Apa nang sakit? Urusi dunia, berhemat di sakit pedagang. Ini orang ngurus dunia sakit, dialah mau kepala. Cuma artinya kita bila ada sakit itu jangan tapi hendak bakal keluar, jangan ditimbulkan kesakitan itu jangan. Karena sebujurnya kita hidup dalam dunia itu kadang-kadang sakitnya ada. Amun kita kawa memahami. Cuma namulah kita ni mau sakit, mau memusah, apa? Karena kita kada paham dengan kehidupan gitu. Kada paham. Nah lalu kayak apa supaya kita paham? Jawabannya sebutin aja. Apa jawabannya? Tuntut ilmu agama. Itu kata jawabannya. Makanya almarhum guru itu Sidin bila belajaran pasti Sidin ilmu lah, ilmu, tuntut ilmu. Kenapa? Karena hidup dalam dunia kada kawa lepas daripada ilmu.
Ujar Imam Syafi'i, man arada dunya fa'alaihi bi'ilmin wa man aradahum wa man arada al-akhirah fa'alaihi bi'ilmin wa man aradahum fa'alaihi bi'ilmin. Siapa hendak nyaman dalam dunia, ilmu. Siapa hendak nyaman akhirat, ilmu. Siapa hendak nyaman keduanya, ilmu. Dua nang mana duakan. Artinya ilmu nang mana? Ilmu agama. Nang mana ilmu agamanya? Syukur dan sabar. Bila syukurnya ada, sabarnya ada, biar sugihah, biar penyaman. Jalan, ya aman, duit banyak, harta banyak, rumah banyak, motor banyak, ini banyak, tapi syukur lawan sabar ada, nyaman. Nang laki syukur ya, apa nang laki syukur, abdu syukur, nang ini apa sabar ya, nang anak bang, jannatul, nah sudah. Ini mana sudah kada berduit. Ya, harta kadeda, gawian kada, bersyukur kada, bersabar kada, ya nang mau. Pala sapat ya pala sapat dimakan. Waluh kada ya waluh, ujian. Ini kada disyukuri. Apa coba syukuri nikmat? Ya, apabila kada dapat sabar, nikmat jadinya. Mudah-mudahan kita tahu ya lah, mudah-mudahan. Ya, Jumat udah. Masuk kada, nama masuk kopian, nah masuk di Jumat sudah. Nah ini sudah jelas. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala wallahu a'lam bissawab. Ini mudahan kita selamat pada tahun, dunia selamat, akhirat selamat. Mudah-mudahan. Di sini dapat pelajaran salah dan khilaf ulama, maaf, minta halal, minta ridha dalam tiap perkataan. Mudah-mudahan kita berataan dengan barakah berkumpul di sini dengan niat dan silaturahmi dan menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kita berataan diampuni dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, dosa guru-guru kita, keluarga kita, jalan tetangga kita, dan kaum muslimin dan muslimat di mana saja diampuni Allah Taala zahir dan batin seumur hidup. Dan mudah-mudahan kita berataan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan rezeki yang halal penuh berkah. Dan mudah-mudahan kita berataan di iman masuk syurga bighairi hisab dan dikumpulkan bersama dengan kekasih kita yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga nanti ala tilkahatnya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarraqana min ba'di hadha tafarruqan ma'suman. Rabbana taqabbal minna